Jadi di Sanggar tadi saya lihat ya Mas Sarah setiap anak-anak dilatih ya. Mereka bayar atau free atau gimana? Berbayar Pak, karena Berbayar ya untuk karena kebutuhan dilatih ya. operasional Untuk juga, kebutuhan. dan apa namanya kan kita juga ada guru yang Iya, lain iya, juga, oke. jadi Good, harus good, good. Iya, iya. Mas Sarah bisa ceritakan nggak dari wayang orang ini, you ingin mengembangkan ini untuk generasi metropolitan bahkan mendirikan sebuah yayasan Swarga Loka itu ya. Bisa ceritakan nggak yayasan tersebut? ya. Jadi Yayasan Swarga Loka ini berdiri sejak tahun 93 di Yogyakarta, Oke. didirikan oleh Bapak Surendro dan Ibu Dewi Sulastri, which is itu adalah orang tua saya Iya, gitu iya. kan. Kemudian pindah ke Jakarta tahun 97, pindah ke Jakarta terus kami mulai mengembangkan ini lagi ke metropolitan gitu. Nah, kalau drama wayang sendiri memang digaungkan sejak dulu, tapi mulai kehadiran saya sebagai tim produksi ini, saya mulai mencoba untuk mengembangkan tari-tari kreasi eh, yang berakar dari kebudayaan lokal untuk bisa dinikmati masyarakat awam. Kayak contohnya, misalkan kemarin saya ikut Indonesia Mencari Bakat juga. Sekarang sebenarnya misinya dari saya pribadi adalah sedang ingin eh, memasifkan lagi pengembangan tari yang berbasis tradisi gitu. Karena Wow. misalkan tari kan zaman dulu durasinya panjang 20 menit berapa gitu kan. Terus tari kreasi yang ciptaan tahun 90-an sampai 2000-an itu durasinya sekitar 8 menit, 10 menit, 7 menit gitu. Nah, kebutuhan industri di Jakarta itu menekan para koreografer untuk bisa memangkas tariannya menjadi 2 menit, 1 menit, 3 menit gitu. Nah, sebenarnya miris sih karena Nggak gampang loh itu nggak ya. gampang. Hah? Kita misalkan permintaan tari tradisi tapi mintanya 3 menit gitu kan. Kan kita harus memotong part dan itu which is karya orang lain yang mungkin penciptanya juga udah nggak ada gitu kan. Nah, saya mulai berpikir untuk gimana kalau kita menawarkan sebuah produk baru. Penciptaan tari kreasi yang memang energik, dinamis, berakar dari tradisi, tapi durasinya nggak panjang. Jadi sekarang saya sedang menggalakkan penciptaan tari yang durasinya sekitar 2 menit sampai 3 menit. Wow. Gitu, untuk kebutuhan industri tari di Jakarta. Persiapan masuk dunia wayang orang via TikTok nggak? TikTok juga dimainin, tapi Sudah ya? sudah dimainin, Oke, tapi wah. memang belum masif Belum hits banget, ya, oke. belum ini banget. Sekarang lagi fokus di Instagram pribadi juga sih. Wow, wow. Mas Sarah, salah satu program yang cukup menjadi unggulan, salah satu menurut saya, atau bahkan nanti you bisa ceritakan Ksatria Indonesia. Itu program yang Mas Sarah sedang kembangkan ya. Bisa Ya. ceritakan nggak program Ksatria Indonesia Ya. ini? Kesatria Tari Indonesia ini sebenarnya idenya muncul setelah kami menang Indonesia Mencari Bakat. Oke. Jadi karena kelompok kami namakan Kesatria, terus kami alhamdulillah memenangkan kompetisi tersebut. Kami balik lagi, kami ingin berbagi kepada masyarakat daerah, dan Kesatria Tari Indonesia ini baru 2 kali diselenggarakan dan akan diselenggarakan yang ketiga di tahun ini gitu kan. Nah, tujuannya memang kami ingin mewadahi anak-anak muda, terutama penari-penari muda Indonesia, untuk bisa menunjukkan skillnya. Yang pertama itu menunjukkan skill kemampuan menarinya dengan baik dan mengenalkan tubuhnya yang berakar dari tradisi, tapi tidak menutup diri pada genre tari yang lain gitu. Jadi kami pengen Kesatria Tari Indonesia ini punya pemenang, karena ini bentuknya kontes Pak, kompetisi. Kami punya pemenang yang memang siap diterjunkan ke industri dan siap untuk melihat future dari industri tari di Indonesia. Gitu. Wow, wow. Saya penasaran nih ya,
ada satu kata saya lihat di dalam profil Anda, ref atau using. Itu salah satu sutradara yang cukup keren ya. Pernah buat itu kan, Ya. ref. Bisa ceritakan nggak kenapa namanya ref using? Jadi refusing. Maksudnya itu bahasa Inggris kan? Iya, iya, betul. Jadi nggak sekedar dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sekarang ref using gitu ya. Gimana itu? Ya, jadi kalau refusing itu sendiri sebenarnya pemaknaannya cukup luas sih waktu itu saat saya 2017. Salah satunya bisa dimaknai juga sebagai penolakan gitu, karena pada saat itu Gandrung itu, saya berangkat dari Gandrung Banyuwangi juga dan berkembang dari Gama Gandrung. Pada saat itu Gandrung Banyuwangi itu kan sempat mendapatkan penolakan dari masyarakat gitu kan. Nah, itu yang saya angkat sebagai ide cerita gitu, dan saya hubungkan dengan ketakutan yang sedang saya hadapi pada saat itu gitu. Jadi pada 2017 itu saya lagi takut-takutnya untuk menghadapi sebuah kematian ceritanya. Jadi saya menciptakan sebuah karya yang berangkat dari tradisi Banyuwangi itu. Jadi kalau dulu tuh kalau penari gandrung itu sebenarnya hal unik yang saya lihat adalah mereka tuh harus tetap tersenyum. Si penari perempuan ini harus tetap tersenyum menghadapi namanya pemaju. Paju gandrung itu adalah orang yang menari bersama penari gandrungnya. Jadi dia ditarik dari penonton, Pak. Dari penonton ditarik sama penarinya untuk menari di atas panggung. Nah, gandrung ini, penari gandrung ini pasti kan punya rasa ketakutan itu sendiri terhadap penonton yang memang dalam kondisi yang mabuk gitu kan. Dalam kondisi mabuk, ada ketakutan yang pastinya si penari gandrung hadapi gitu. Tapi dia harus tetap tersenyum. Karena kita nggak tahu nih pemaju ini akan melakukan gerakan seperti apa. Tiba-tiba nyosor, tiba-tiba apa. Nah, tapi si gandrung ini mesti ready. Mesti siap, tubuhnya tuh mesti siap untuk menghadapi spontanitas yang si penari atau penonton ini tampilkan di atas panggung gitu. Jangan sampai dia kesentuh, kecium atau kepegang, kan memang nggak boleh gitu kan. Terus saya ngelihat penari gandrungnya ini tetap dengan alunan musik dia tetap senyum, meskipun pasti di dalam hatinya dia mengalami ketakutan. Nah, itu sendiri yang saya refleksikan kepada kehidupan saya gitu. Ara, kalau tadi you ceritakan kan bahwa wayang orang ini nggak cuma wayang orang saja, setiap seni lagu selalu ada meaningnya, apa yang ingin dikomunikasikan kepada audiens ya. Saya senang sekali tadi mengatakan bahwa wayang orang ini banyak menghadirkan cerita-cerita budi pekerti, cerita-cerita leadership yang tidak masa lalu sebenarnya dibutuhkan untuk generasi now, ya kan? Bisa ceritakan nggak satu atau dua cerita yang menurut you berkesan? Mungkin sambil you cerita, nanti kalau ada klipnya yang you mungkin juga mainkan sendiri tentang budi pekerti atau tentang leadership, apa yang berbekas dalam diri seorang Ara sendiri? Ya, salah satu cerita yang cukup berkesan untuk saya sebenarnya di cerita Mahabharata sih. Jadi Mahabharata ini kan sebenarnya pada intinya mengisahkan perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Jadi Pandawa ini mereka satu family gitu kan, sama Kurawa sebenarnya satu family, tapi memang ada trah atau tahtanya gitu. Nah, ini terjadi perebutan tahta antara Pandawa dan Kurawa. Siapa yang akan mendapatkan Hastinapura? Nah, ini terjadi cekcok dan provokasi di mana-mana. Jadi ada satu tokoh yang namanya Sengkuni. Itu adalah satu tokoh yang buat saya ngeselin banget ya, karena dia jadi provokator setiap permasalahan yang ada di negeri ini gitu, di Mahabharata ini. Ya, Sengkuni memprovokasi yang akhirnya melahirkan perang besar, perang berdarah, bunuh-bunuhan, sampai ya pemimpin-pemimpinnya banyak yang mati gitu kan. Nah, ini hal yang kita nggak pengen terjadi kan di negara kita sendiri gitu. Tapi ya perang politik ini juga terjadi gitu kan di negara kita gitu. Tapi kita berusaha sebisa mungkin untuk jangan sampai terjadi perang berdarah seperti apa yang terjadi di kisah Mahabharata gitu. Saudara saling membunuh, adik kakak saling membunuh demi sebuah tahta Hastinapura. Wow. Saya kira pesan budi pekerti yang sangat dalam ya, Ara ya. Teman-teman, the young generation, sebentar lagi kita memasuki
tahun politik, tapi Mas Ara ini sebagai yang generasi yang memikirkan beda pendapat boleh, ya kan, beda pikiran boleh, beda usulan boleh, tapi jangan saling membunuh lah. Ya kan, ini ada satu pesan moral yang sangat tinggi sekali sih ya. Mas Ara, kalau kita ngelihat ya dunia seni tari di Indonesia ini, bagaimana you mengatasi tantangan global generasi millennial atau Z generation, generasi now ya, bagaimana Yayasan Mas Ara itu ya dan sekaligus Ksatria Muda Indonesia ini menghadapi global challenge. Sebenarnya ready nggak ready kita mesti ready gitu kan. Nah, kami mencoba untuk merangkul lagi anak-anak muda terutama di bidang tari dan seni pewayangan untuk bisa lebih berpikir kreatif terhadap bentuk atau penyajian dari apa yang sedang kita tekuni dari tradisi ini gitu. Jangan sampai nantinya tradisi mengalami sebuah stagnan gitu. Tradisi mesti terus berjalan. Nilai-nilai yang nilai dari leluhur kita mesti kita sampaikan berulang-ulang gitu. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam sebuah penyajian yang itu-itu saja gitu. Intinya sebenarnya hadirnya kita di masa sekarang, anak-anak muda terutama, itu harus memberikan tanda kehadiran sebuah zaman, ibaratnya kan gitu. Jadi kita harus punya nilai dan harus punya penawaran baru untuk dicatat dalam sejarah gitu. Jangan sampai kita hanya mengulang terus sejarah lama tanpa membuat peradaban baru yang memang harus kita lakukan untuk keberlangsungan dari tradisi atau nilai tradisi yang harus terus disampaikan sampai nanti diteruskan kembali gitu. Iya. Mas Ara, kalau kita ngelihat wayang orang ini sebenarnya saya lihat tadi ya begitu mengesankan ya, generasi muda bahkan many generation. Lalu saya ngelihat kalau di luar negeri itu kan misalnya Broadway production bisa dimainkan 25 tahun lebih. Pernah punya bayangkan nggak Swarga Loka, Mas Ara mempunyai semacam Broadway production dengan seni daripada wayang orang kita? Itu salah satu visi dan misi dari Swarga Loka juga. Jadi kami pengen drama wayang itu bisa menjadi seperti bahkan lebih dari Broadway musical yang ada di. Mantap, harus lebih lah ya. Harus keren. Lebih karena kita harus bisa punya salah satu destinasi wisata baru yang bukan hanya wahana-wahana tapi juga sajian-sajian yang edukatif buat masyarakat luar negeri, menyenangkan juga dan atraktif, dinamis, tapi kita bisa mengenalkan akar dari kebudayaan kita pada masyarakat dunia bahwa Indonesia adalah punya pertunjukan yang sangat luar biasa dan orang mau datang beli tiket dari luar hanya untuk menonton drama wayang. Keren itu ya. Wah, ini luar biasa, udah ada dalam salah satu mimpi ya. Iya, betul. Ada bocorannya nggak kurang lebih judulnya apa yang akan mau yang mau dikembangkan atau diproduksi? Sebenarnya kita setiap tahun selalu. Siapa tahu nih ada investor yang mau invest. Setiap tahun kita selalu mencoba judul-judul baru gitu. Tapi kami tuh sebenarnya interesting juga di kisah Mahabharata tadi tentang perang Pandawa dan Kurawa karena ini sangat-sangat relate dengan permasalahan yang ada di dunia gitu. Di satu sisi di cerita itu kami juga ingin memasukkan unsur tradisi dari Nusantara. Hampir seluruh pulau akan kita masukkan ke dalam production itu sehingga ini bisa menjadi tontonan yang memang benar-benar drama wayang atau wayang yang bukan hanya dari orang Jawa tapi wayang dari seluruh masyarakat Indonesia untuk dunia. Mas Ara, satu lagi nih saya teringat. Jadi banyak orang kan ya kalau mau jadi penari mana bisa hidup gua, ya kan? Yeah. Tapi seorang Ara itu pemenang Muri dan begitu banyak penghargaan yang you terima, bisa ceritakan nggak sebenarnya penari ini bisa hidup bahkan lebih daripada rata-rata ya? Karena you punya konsep bagaimana wayang orang ini bisa menjadi sebuah industri. Yeah. Dikembangkan sehingga generasi juga bisa hidup di dalamnya. Bisa ceritakan nggak? Ya.
Sebenarnya keraguan itu banyak tersampaikan dari teman-teman juga di daerah juga. Oke. Akhirnya banyak yang lulusan tari bekerjanya di pemerintahan atau di mana gitu yang memang akhirnya mereka memendam cita-cita mereka untuk menjadi seorang penari yang luar biasa gitu. Nah, dari kecil saya punya keyakinan bahwa saya bisa hidup menjadi koreografer, sutradara penari yang ada di industri seni pertunjukan. Memang sekarang ini teman-teman kita, senior-senior kita juga sedang berjuang untuk bagaimana ekosistem seni pertunjukan di Indonesia ini semakin baik dan semakin terarah, mendapatkan support yang baik dari pemerintah dan mendapatkan penonton yang mendapatkan dukungan apresiasi dari masyarakat juga. Mereka banyak sekali yang platform-platform yang terbangun gitu kan, terbentuk ya, salah satunya yang kami kerjakan di Swarga Loka. Kedepannya sebenarnya saya percaya sekali bahwa industri seni pertunjukan ini bisa di Indonesia bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, dan pengennya 5 tahun atau sampai 10 tahun ke depan orang tuh dari SD udah ingin ketika ditanya bukan lagi jadi dokter tapi jadi penari, jadi koreografer gitu. Wow, keren. So teman-teman, Anda bisa ikuti Instagram dari Mas Ara, join Swarga Loka dan kembangkan seni budaya di Indonesia ini ya. Mas Ara sukses senantiasa. Terima kasih Pak Mungkin Jimmy. sebelum kita akhiri, ada impian-impian yang you ingin sampaikan di dalam satu cerita untuk Indonesia ini, Mas? Ya saya ingin ekosistem seni pertunjukan di Indonesia bisa kita garap bareng gitu, para seniman, penonton, investor, dan pemerintahan. Kita bisa lihat dari Korea atau dari Broadway musical gitu, atau kita bahkan bisa lebih dari itu gitu, untuk bisa membuat ekosistem seni pertunjukan kita menjadi luar biasa gitu. Kita nggak kehabisan ide-ide kreatif, kita nggak pernah kehabisan orang-orang yang passionate di bidang tari, tapi kita butuh wadah besar atau platform besar yang mewadahi ini untuk bisa menjadikan impian kita semua seni pertunjukan di Indonesia menjadi salah satu pertunjukan yang diminati dunia. Wow, keren. Sukses ya Mas Ara. Siap Pak Jimmy, Terima kasih untuk banyak. waktunya Mas Terima Bathara, kasih dan atas sukses untuk undangannya teman-teman juga. semuanya, Ksatria Muda. Salam buat mereka semuanya. Dan kita tunggu Broadway Production Amin. untuk mengembangkan wayang orang Indonesia. Amin. So guys, di dalam satu cerita untuk Indonesia kita menghadirkan orang-orang seperti Mas Ara, orang-orang yang kelihatannya simple, tapi hatinya bisa membuat ceritanya bergetar. Sehingga di Indonesia ini muncul orang-orang yang luar biasa dan menjadi sebuah ekosistem untuk membuat Indonesia lebih maju lagi. So thank you telah nonton video ini. So jangan lupa untuk like, comment, dan juga share. Nyalakan lonceng notifikasi untuk program-program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.